Keringat adalah hal yang normal sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi kulit dan mengatur suhu tubuh. Saat cuaca panas atau saat tubuh banyak aktivitas seperti olahraga, suhu tubuh akan naik. Maka untuk menstabilkan suhu tubuh agar kembali normal, tubuh akan mengeluarkan keringat. Keringat terdiri dari air, laktat, urea, dan mineral seperti kalium, magnesium, natrium, atau garam, dan inilah kenapa keringat rasanya asin. Komposisi air, laktat, urea, dan mineral dalam keringat setiap orang berbeda tergantung apa yang dimakan dan diminum. Keringat keluar dari kelenjar keringat yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin ada di seluruh tubuh dan menghasilkan keringat dengan konsistensi lebih cair yang biasanya tidak berbau. Kelenjar apokrin ada di ketiak dan area genital menghasilkan keringat lebih lengket dan kaya akan bahan organik yang kalau kontak dengan bakteri bisa menghasilkan bau yang tidak sedap. Di dunia kedokteran, ada beberapa masalah keringat yang umum terjadi yaitu hiperhidrosis, kromhidrosis, dan bronkhidrosis. Hiperhidrosis adalah masalah keringat berlebih tapi tidak berbau. Contohnya ketika seseorang tiba-tiba berkeringat banyak di telapak tangan padahal tidak sedang melakukan aktivitas berat. Ini disebut hiperhidrosis lokal yang biasanya disebabkan oleh kelainan regenerasi saraf simpatis yang terlalu aktif atau gangguan psikis. Ada juga hiperhidrosis menyeluruh di seluruh tubuh yang mungkin akibat dari gangguan saraf otonom atau akibat penyakit sistemik, gangguan endokrin, atau efek samping obat. Ada juga yang namanya kromhidrosis, yaitu suatu kondisi di mana keringat yang dihasilkan berwarna dan disertai sensasi gatal dan panas yang biasanya muncul di ketiak, tapi kondisi ini sangat jarang ditemukan. Berikutnya, bronkhidrosis adalah istilah kedokteran untuk keringat yang berbau tidak sedap. Penyebabnya karena produksi keringat berlebih yang dihasilkan kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin tidak berfungsi sampai pada masa pubertas, jadi bau badan sering dialami setelah menginjak masa pubertas. Bronkhidrosis lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibandingkan perempuan, pada orang dengan obesitas, dan pada ras kulit hitam daripada kulit putih. Selain itu, bau badan juga dipengaruhi faktor hormonal, genetik, dan faktor makanan. Makanan seperti bawang putih, bawang merah, cabai, merica, cuka, keju, lobak, produk susu fermentasi, ikan asin, dan daging dapat mempengaruhi bau badan. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Mulai dari yang sederhana seperti rutin mandi, membersihkan ketiak dan mencukur bulu ketiak, mengganti pakaian terutama saat berkeringat, menggunakan sabun antibakteri, menghindari beberapa jenis makanan penyebab bau badan seperti bawang putih dan daging merah, menggunakan deodoran atau antiperspiran dan parfum. Antiperspiran mengandung aluminium klorida berfungsi untuk mengurangi jumlah keringat dengan menghadang pori-pori di ketiak. Deodoran mengandung antimikroba dan pewangi yang berfungsi mengurangi bau badan, tetapi tidak mengurangi produksi keringat. Saat ini sudah banyak dikembangkan kombinasi deodoran dan antiperspiran untuk hasil yang lebih baik. Jika langkah-langkah tadi tidak bisa mengatasi bau badan, ada beberapa terapi yang ekstrim seperti suntikan botoks di daerah tertentu yang sering berkeringat, operasi pengangkatan kelenjar apokrin atau dengan sedot lemak di bagian tubuh tertentu, tapi harus berkonsultasi dulu dengan dokter.